Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Rajab 1433 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terutama yang berkenaan dengan batasan aurat wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita sudah membicarakan beberapa dalil yang kita ambil dari ayat-ayat suci Al-Quran tentang batasan aurat wanita muslimah. Sebelum kita lanjutkan pengambilan dalil, maka saya ingin menyebutkan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan penyebutan hadis ini para akhwat, terutama para perempuan muslimah, kembali bangkit rasa malunya setelah mungkin rasa malu tersebut terkikis atau sudah hampir tidak ada. Coba perhatikan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Mendengar hadis ini, Ummu Salamah
seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk sahabat wanita yang sangat utama dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa yasna'un nisa'u bidhuyulihinna?" Wahai Rasulullah, kalau begitu bagaimana para wanita memperbuat dengan ujung-ujung pakaian mereka? Kalau seandainya memanjangkan pakaian lebih dari 2 mata kaki, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana para wanita dengan ujung-ujung pakaiannya yang jelas-jelas itu melebihi dari 2 mata kaki? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari Ummu Salamah tadi. Beliau mengatakan, "Yurkhina shibran." Hendaknya para perempuan, para wanita memperpanjang 1 jengkal. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha setelah mendengar jawaban Rasulullah bahwasanya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya solusinya adalah memperpanjang 1 jengkal saja dari 2 mata kaki, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha langsung menanggapi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Beliau berkata, "Idzan tankashifu aqdamuhunna." Kalau begitu, kalau hanya disuruh memanjangkan dari 2 mata kaki sepanjang 1 jengkal, maka telapak-telapak kaki para perempuan akan kelihatan. Telapak-telapak kaki para perempuan akan kelihatan. Karena 1 jengkal tidak akan menutupi telapak kaki. Kemudian mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayurkhinahu dhira'an la yazidna alaihi." Artinya, hendaknya para perempuan tersebut memperpanjang pakaiannya 1 hasta, yaitu dari mulai ujung kaki, ujung jari jemari sampai ke siku, 1 hasta setengah meter. Ya, 1 hasta. Fayulkhinahu dhira'an la yazidna alaihi. Tidak boleh mereka menambah panjang dari itu. Yang menjadi pembicaraan kita di sini adalah sebagai muqaddimah dari kajian kita ini yang kedua dan ini yang terakhir insyaallah taala, bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang sahabat wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, merasa risih ketika kedua telapak kaki mereka terlihat akibat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, barang siapa yang memanjangkan lebih dari 2 mata kaki karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika diberikan pilihan atau penawaran yang pertama, yaitu para wanita memanjangkan dari 2 mata kakinya 1 jengkal, beliau merasa risih. Kenapa? Karena dengan panjang 1 jengkal dari 2 mata kaki akan terlihat kedua telapak kaki mereka. Coba lihat bagaimana wanita-wanita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mereka hanya dengan kelihatan kedua telapak kaki mereka merasa risih. Bagaimana kalau kelihatan betis, kelihatan lutut, kelihatan paha, seperti yang dilakukan oleh para perempuan sebagian muslimah sekarang, para sebagian muslimah sekarang. Lawang kelihatan kedua telapak kaki saja, para sahabat Nabi radhiyallahu anhunna dari para wanita merasa risih. Ini yang membuat mereka mendapatkan titel dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhunna. Di zaman sekarang bukan menutup aurat, bukannya sholat berjamaah, akan tetapi malah buka aurat berjamaah. Acara-acara televisi yang memperlihatkan
para penyanyi bersama-sama, baik 5 orang, 6 orang, 7 orang, 9 orang, dengan pakaian yang serba minim. Bukannya sholat berjamaah, malah buka aurat berjamaah. Maka perlu dipertanyakan kepada wanita-wanita muslimah ini, di mana rasa malu Anda? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mempunyai rasa malu. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, istahyu minallahi ta'ala haqqal haya. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Man istahya minallahi haqqal haya falyahfadhar ra's wa ma wa'a. Nih perhatikan. Tanda ciri bukti orang yang malu kepada Allah adalah siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, maka hendaklah dia menjaga kepala dan apa yang ada sekitarnya. Wal yahfazil batan wa ma hawa, dan menjaga perut dan apa yang akan diisi kepada perut tersebut, dan apa yang ada di sekitar perut, termasuk di dalamnya adalah kemaluan. Dari hadis ini kita pelajari bahwasanya malu adalah perintah dalam agama Islam. Istahyu, di situ kalimat perintah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Jika orang tidak punya malu, tidak punya iman. Tidak punya malu, tidak punya iman. Hadisnya disebutkan dalam riwayat Imam Hakim dan juga Imam Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal haya'a wal iman qurina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Sesungguhnya rasa malu dan keimanan itu selalu bergandengan dua-duanya. Rasa malu dan rasa iman selalu bergandengan dua-duanya. Berarti orang yang melepaskan bajunya, tidak menutup auratnya, itu sudah tidak mempunyai rasa malu dan bahkan malu-maluin. Sesungguhnya iman dan rasa malu selalu bergandengan. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat keduanya. Jika rasa malu terangkat, maka iman juga akan terangkat. Ini bahayanya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang malu. Kemudian malu adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk mempunyai sifat malu tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dari Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala hayyun sittir yuhibbul haya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemalu dan Maha Penutup. Allah mencintai sifat malu, wasitra, dan sifat penutup. Jadi tertutup itu Allah lebih menyukai. Hadis ini menunjukkan bahwasanya siapa yang mempunyai sifat malu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dicintai oleh Allah, apa faedahnya? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selalu akan diberikan petunjuk oleh Allah, baik dalam perbuatan atau perkataannya. Tidak melangkahkan kaki kecuali ke tempat yang diridhai oleh Allah. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah. Tidak mengambil sesuatu kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah. Tidak berkata-kata kecuali yang disukai oleh Allah. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatannya ketika dia masih hidup di dunia, jika dia dicintai oleh Allah, maka dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbuat, berkata dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat malu ini terkhusus bagi para akhwat, wanita-wanita muslimah
sifat malu adalah merupakan akhlak yang sangat dominan, budi pekerti yang sangat tercirikan di dalam agama Islam. Jadi kalau seandainya seseorang berbicara tentang sifat yang paling dominan dalam agama Islam, salah satunya adalah sifat malu. Coba perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama mempunyai budi pekerti. Budi pekerti Islam yang paling dominan adalah sifat malu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Budi pekerti dalam Islam yang paling dominan adalah sifat malu. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, sifat malu pasti mendatangkan kebaikan. Tidak pernah sifat malu mendatangkan keburukan. Ini perhatikan para akhwat, wanita-wanita muslimah senantiasa mempertebal rasa malunya. Kenapa? Karena sifat malu senantiasa mendatangkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, al-haya'u khairun kulluhu. Sifat malu seluruhnya adalah kebaikan. Seluruh sifat malu pasti mendatangkan kebaikan, tidak ada keburukan. Dan tidak ada orang yang menginginkan keburukan. Makanya bersifat malulah kita di dunia. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan lafaz yang lain, al-haya la ya'ti illa bi khair. Artinya sifat malu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Perhatikan para ikhwah sekalian, kalau sudah terlepas sifat malu dari diri seseorang, yang akan ada adalah keburukan. Camkan itu baik-baik. Jika sifat malu sudah terlepas dari diri seseorang, yang akan ada adalah keburukan. Memperlihatkan auratnya tanpa ada rasa malu, bahkan kadang-kadang berjoget di hadapan lelaki yang bukan mahramnya dengan pakaian yang begitu minim tanpa ada rasa malu, bahkan berjamaah. Seperti yang saya bilang tadi, berjamaah. Maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak ada sifat malu tercabut dari diri seseorang kecuali akan mengotori dirinya. Ini camkan baik-baik. Tidak ada sifat malu tercabut dari diri seseorang kecuali akan mengotori dirinya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana al-fuhsyu fi syai'in qattu illa syana." Tidak ada perbuatan yang keji terletak pada sesuatu kecuali sesuatu tersebut akan terlihat buruk. Wala kana al-haya'u fi syai'in qattu illa zana. Tidak ada sifat malu pada sesuatu kecuali sifat malu tersebut akan memperindah dia. Subhanallah. Luar biasa para ikhwah sekalian. Ketika seorang wanita muslimah memiliki rasa malu, maka yang akan dia dapatkan hanya kebaikan, hanya keindahan, hanya kesucian. Kebalikannya, jika sifat malu sudah tercabut dari wanita muslimah, yang akan ada hanya keburukan, kesengsaraan, kekejian dengan berbagai macam bentuknya. Kalau seandainya seorang wanita muslimah menjaga auratnya, menutup badannya dengan tutupan yang disyariatkan oleh Islam, maka dia akan sangat jauh dengan keburukan, sangat jauh dengan perbuatan zina, sangat jauh dengan diganggu oleh orang lain, sangat jauh dicabut kehormatannya, sangat jauh. Tetapi jika seseorang yang membuka auratnya, betisnya kelihatan, pahanya kelihatan, lehernya kelihatan, dadanya kelihatan,
kadang-kadang pusarnya kelihatan, kadang-kadang pantatnya kelihatan, rambutnya kelihatan, maka sekeliling dia yang ada hanya dia dapatkan keburukan, kekejian, ya, diganggu oleh orang lain, tidak merasa aman, itu pasti sudah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para akhwat, di kajian yang kedua ini saya ingin memberikan rasa semangat untuk mempertebal rasa malu. Bahwasanya orang yang memperlihatkan auratnya adalah dia sudah tidak mempunyai rasa malu. Bahkan boleh dikatakan dia membuat malu orang lain, membuat malu keluarganya, membuat malu keluarga laki-lakinya. Kenapa? Karena dianggap keluarga laki-lakinya tidak becus, dianggap keluarga laki-lakinya tidak mempunyai rasa cemburu gara-gara perempuan seperti ini yang tidak menutup auratnya. Dan tadi kita katakan bahwasanya antara sifat malu dengan keimanan senantiasa bergandengan. Jika salah satu darinya, dari keduanya ini terangkat, maka yang lain akan juga terangkat. Jika sifat malu terangkat dari diri seseorang, maka keimanan juga akan terangkat. Ini poin yang pertama. Sebelum kita masuk dalil-dalil yang lain. Poin yang kedua, wahai wanita muslimah, wahai saudariku muslimah, ketahuilah bahwasanya Anda itu aurat. Apa sih Pak aurat artinya? Aurat itu adalah sesuatu yang harus dijaga dan tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada yang berhak untuk melihatnya. Ketahuilah bahwasanya diri Anda itu adalah aurat. Kapan Anda keluar dari rumah, apalagi sampai menjajakan aurat Anda, maka syaitan benar-benar akan memperindah Anda untuk orang lain agar terganggu dengan Anda keimanannya. Coba perhatikan hal yang menunjukkan akan hal ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Hadisnya hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman nisa'u aurah." Wanita itu adalah hanya aurat. Artinya apa? Seluruh bagian dari tubuh wanita adalah aurat. Wa innal mar'ata la takhruju min baitiha. Nih perhatikan hadis ini. Sesungguhnya seorang perempuan dia keluar dari rumahnya, wa ma biha ba'sun, tidak ada perasaan apa-apa yang dia miliki, cuma ingin keluar dari rumahnya. Fayastashrifuha syaitan, maka syaitan memperindah dia. Syaitan mengatakan kepada dia, innaki la tamurrina bi ahadin illa a'jabtihi. Sesungguhnya engkau wahai perempuan tidaklah melewati seorang pun dari laki kecuali engkau akan mempesonanya, engkau akan menggodanya. Wa innal mar'ata latalbasu thiyabaha, sesungguhnya seorang perempuan memakai pakaiannya, fayuqal, lalu ditanya perempuan tersebut, aina turidin, kemana engkau wahai perempuan? Fataqulu a'udu maridan au ashhadu janazatan au usalliya fi masjidin. Maka wanita ini akan menjawab, aku keluar rumah karena menjenguk orang sakit, karena menyaksikan jenazah, karena ingin sholat di dalam masjid. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma 'abadat imra'atun rabbaha mithla an ta'budahu fi baitiha. Tidak ada seorang wanita yang beribadah kepada Allah lebih baik dibandingkan seorang wanita yang beribadah kepada Allah di dalam rumahnya. Tidak ada wanita yang paling baik beribadah kepada Allah kecuali wanita yang beribadah kepada Allah dibandingkan di dalam rumahnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menginginkan kita untuk memberitahukan kepada para perempuan, anak gadis kita, adik kakak kita, ibu bibi kita, istri-istri kita, untuk senantiasa tempat mereka adalah di rumah, sehingga terjaga aurat mereka. Menunjukkan poin yang kedua bahwasanya wanita itu adalah aurat. Anda wahai wanita muslimah
adalah aurat yang diberi yang harus dijaga. Karena jika Anda keluar rumah, maka syaitan akan memperindah Anda. Kemudian sekarang baru kita membicarakan tentang dalil-dalil selanjutnya, batasan-batasan aurat wanita muslimah. Minggu yang lalu kita membaca surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31 ini merupakan dalil yang paling utama dalam pembicaraan batasan aurat wanita muslimah. Perhatikan perkataan saya baik-baik. Surat An-Nur ayat 31 merupakan dalil yang paling utama dalam pembicaraan batasan aurat wanita muslimah. Coba perhatikan dalil ayatnya berbunyi wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa la yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Minggu yang lalu sudah kita baca ini. Maksud daripada zinatahunna, ya, wala yubdina zinatahunna, janganlah kalian memperlihatkan, wahai para wanita, janganlah kalian memperlihatkan perhiasan-perhiasan kalian. Sebagian ulama berpendapat perhiasan di sini apapun dari tubuh wanita. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa terlihat darinya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya seluruh tubuh wanita adalah aurat. Nanti dalil-dalil yang sebagai penjelasnya masih banyak yang lain. Dalil pertama yang menunjukkan bahwasanya seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali yang dikecualikan adalah firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah kalian para perempuan memperlihatkan perhiasan kalian dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Perhiasan artinya kemolekan tubuh, artinya kulit tubuh, artinya bentuk tubuh kita, bentuk tubuh perempuan tidak boleh diperlihatkan. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa terlihat darinya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kecuali yang biasa terlihat adalah pakaian luar dia, tidak mungkin tidak terlihat pakaian luar. Sedangkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya kecuali yang biasa terlihat adalah kedua telapak tangan dan wajah. Kedua telapak tangan dan wajah. Kemudian dalil yang lain yang kita bisa ambil dari surat An-Nur ayat 31 ini, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah para wanita memakai khimar. Apa itu khimar? Penutup kepala. Hendaklah para wanita memakai khimar dan mengikatnya di leher mereka sehingga menutupi bukaan leher pada baju. Ini kalau kita pakai baju, perempuan pakai long dress, otomatis dia akan memasukkan bajunya dari mulai lehernya. Itu yang disebut dengan jaib, kantongan baju yang terbuka. Nah, di dalam ayat ini Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah para wanita mereka memakai khimar, penutup kepala yang menutupi apa? Yang diikatkan pada lehernya, yang menutupi leher dan sebagian dada yang terbuka akibat bukaan baju. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa termasuk batasan aurat wanita muslimah adalah rambut, telinga, kemudian leher, kemudian bagian dada. Termasuk dari batasan aurat wanita muslimah. Coba perhatikan perkataan Imam Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal yadribna, dan hendaklah wal yadribna wal yashdudna, hendaklah dia mengikat, para perempuan tersebut mengikat. Apa yang diikat? Bi khumurihinna,
mengikat khimar-khimar mereka, penutup kepala mereka, ala juyubihinna, di atas jaib-jaib mereka. Apa jaib itu? Kata Sa'id Ibnu Jubair, di atas leher dan di atas dada. Fala yura minhu syai', maka tidak boleh terlihat sedikit pun darinya. Ya, tidak boleh terlihat sedikit pun darinya. Dan ini yang terjadi pada wanita-wanita para sahabiat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, qalat yarhamullahu nisa'al muhajiratil uwal. Semoga Allah merahmati wanita-wanita dari kaum muhajirin, generasi pertama. Kenapa kata Aisyah seperti itu? Kenapa doa Aisyah radhiyallahu anha seperti itu? Lamma anzalallah, ketika Allah menurunkan ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, yang artinya hendaklah para wanita mengikat penutup-penutup kepala mereka di leher-leher mereka, maka wanita-wanita muhajirin generasi pertama apa yang mereka lakukan ketika ayat ini turun? Syaqaqna murutahunna fakhtamarna bihi. Mereka merobek kain yang mereka miliki, kemudian mereka tutupkan ke kepala mereka dan mereka ikat di leher mereka. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran batasan aurat wanita muslimah, rambut, leher, telinga, leher dan dada. Kenapa kita katakan dada? Karena kebiasaan para wanita-wanita muslimah sebelum ayat ini turun adalah mereka memakai khimar, penutup kepala, tapi mereka biarkan penutup kepala itu ke belakang. Tidak mereka ikat di leher mereka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bagaimana kejadian di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika ayat tadi turun, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kata Imam Al-Qurtubi, annan nisaa kunna fi dzalika zaman, bahwasanya para wanita pada waktu zaman itu, idza ghattaina ru'usahunna bil aqmirah wa hiyal muqani' sadalnaha min wara'idh dhahr. Jika para wanita memakai kain, Anda enggak yang bawa kain-kain? Saya ingin mencontohkan, jika wanita memakai kain penutup kepala, maka wanita tersebut membiarkan kain itu di belakang punggung mereka. Jadi tidak diikat ke sini, dibiarkan ke belakang punggung, tetapi menutup kepala. Paham ya para ikhwan sekalian? Menutup kepala. Kemudian kama yasna'un nabtu fayabqan nahru, sebagaimana yang terjadi pada an-nabtu. Saya tidak paham apa itu an-nabtu, tidak saya dapatkan artinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh an-nabtu, sepertinya dia seekor hewan ini. Ya. Kemudian kata yang paling penting, kata Imam Al-Qurtubi, fayabqan nahru wal unuqu wal udhunan la satra ala dhalik. Maka akhirnya karena diletakkan ke belakang, yang tersisa apa? Leher, kemudian ini leher ya. Ini apa? Tenggorokan, ini leher, kemudian udhunan, kedua telinga, tidak ada penutupnya. Fa'amarallahu ta'ala fa'amarallahu ta'ala al-khimar 'alal juyu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikatkan khimar tadi, penutup kepala tadi, di atas jaib. Sekali lagi Pak, ini jaib nih. Ya. Kalau ada long dress perempuan itu kan dia memakai langsung dari atas. Nah, itu jaibnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diikat di leher agar menutupi bukaan pakaian perempuan tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tadi kita bisa ambil pelajaran yang lain. Kita baca hadis ayatnya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna.
Dan janganlah para perempuan tersebut memperlihatkan perhiasan mereka atau kemolekan tubuh mereka illa, ini yang boleh diperlihatkan, yang boleh diperlihatkan auratnya kepada siapa saja, libu'ulatihinna, suami-suami mereka, au abaihinna, atau bapak-bapak mereka. Tapi di sana nanti ada keterangan perbedaan antara kebolehan seorang perempuan memperlihatkan auratnya, batasannya di hadapan seorang suami dengan di hadapan bapak beda. Kalau seorang suami tidak ada batasan, ya, au abai bu'ulatihinna, atau bapak suami, apa di sini mertua, au abnaihinna, atau anak lelaki. Tidak mengapa diperlihatkan auratnya. Nanti saya akan jelaskan apa aurat yang boleh diperlihatkan kepada anak lelaki kita yang sudah baligh. Apakah ada perbedaan antara yang belum baligh dengan yang sudah baligh? Kemudian yang kelima, au abna'i bu'ulatihinna, atau anak lelaki suaminya. Si perempuan nikah dengan seorang duda, punya anak lelaki. Kalau sudah menikah, maka anak lelaki tersebut boleh melihat aurat ibu tirinya. Tetapi melihat aurat ibu tirinya ini apa auratnya? Nanti kita akan jelaskan. Ya, au ikhwanihinna, atau saudara-saudara lelaki dari perempuan tersebut. Au bani ikhwanihinna, atau anak lelaki dari saudara-saudara perempuan tersebut, keponakan. Au bani akhwatihinna, atau keponakan dari saudari. Ya, au nisaihinna. Nah, ini ada permasalahan, atau perempuan-perempuan mereka. Artinya seorang wanita muslimah boleh memperlihatkan auratnya di hadapan wanita-wanita muslimah lainnya. Di hadapan wanita-wanita muslimah lainnya. Kalau di hadapan wanita kafir, apakah ada perbedaannya, Ustaz? Nanti kita akan jawab. Ya. Au ma malakat aimanuhunna, atau apa yang merupakan budak mereka, awit tabi'in ghairi ulil irbati minar rijal, awit tifli alladhi lam yadhharu ala auratin nisa. Bukan itu pembicaraan kita sekarang. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatuhunna. Dan janganlah para wanita memperlihatkan atau memukulkan kaki-kaki mereka sehingga diketahui apa yang tersimpan dari perhiasan pada kaki mereka. Kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, perhatikan baik-baik, yang menunjukkan bahwasanya kaki adalah aurat wanita muslimah berarti harus ditutup. Berarti istri Anda, anak perempuan Anda yang sudah baligh, adik kakak Anda yang sudah baligh, ketika keluar rumah harus menutup kaki. Dalil yang menunjukkan bahwasanya kaki adalah aurat bagi wanita muslimah, ayat tadi yang berbunyi apa? Wala yadhribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah para wanita memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan yang tersimpan di balik kaki mereka. Kata para ulama rahimahullah ta'ala, di antaranya Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla mengatakan, hadza nassun ala anna ar-rijlain was-saqain mimma yukhfa wala yahillu ibda'uhu. Ini adalah nas dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dua telapak kaki, dua betis termasuk yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan. Ini perkataan Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Juga perkataan Imam Baihaqi, beliau mengatakan wa fi hadza dalilun ala wujubi sitri qadamaiha, dan di dalam ayat ini terdapat penunjukan dalil bahwasanya wajib untuk menutup kedua kakinya. Pak, kalau Anda biarkan istri Anda keluar tanpa menutup kedua kaki berdosa. Kalau Anda biarkan anak gadis Anda keluar tanpa menutup kedua kaki berdosa. Saya pernah ketemu dengan seorang perempuan yang tidak memakai kaos kaki. Dia bilang, kakiku nggak mulus.
Artinya tidak perlu ditutup, orang nggak akan tergoda. Gimana antum jawabnya? Nah, yang ngantuk-ngantuk, minggu depan ajak teman-temannya biar ngaji lagi di Islami. Ya, kakiku nggak mulus katanya. Orang kalau ngelihat kakiku nggak akan tergoda. Ah, gimana jawabannya? Disuruh pakai kaos kaki, dia malah jawabnya seperti itu. Kakiku punya antengan katanya. Ayo, gimana jawabannya? Para ikhwah, itu kalimatnya lugas tapi penuh dengan makna. Mulus tidak mulus itu bukan urusan. Kita diperintahkan untuk menutup. Apakah dalam ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala kaki yang mulus ditutup, kaki yang enggak mulus dibiarin? Enggak. Wala yubdina wala yadhribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah para perempuan memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan yang ada pada kaki-kaki mereka tersebut, yang tersimpan tersebut. Tidak disebutkan mulus atau tidak mulus. Ya, mau hitam, mau putih, mau belang, enggak disebutkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkataan yang menarik yang dikatakan oleh Syekhul Islam tentang menutup kedua kaki. Beliau mengatakan wa min ajli dzalika kana min syurutil muslimin al-awwalin ala ahli dhimmah an takshifa nisa'uhum an suqihinna wa arjulihinna likai la yatashabbahna bil muslimat. Subhanallah. Ini kalau wanita-wanita muslimah tahu, mudah-mudahan setelah kajian ini mendengar dan melihat kajian ini, kata beliau, oleh sebab itulah termasuk perjanjian antara kaum muslim dengan ahlu dhimmah. Ahlu dhimmah itu siapa? Orang kafir yang hidup di tengah kaum muslim dan dibiarkan hidup dengan agamanya, tidak dipaksa untuk masuk Islam, tapi dia harus bayar upeti. Ahlu dhimmah dan terhina di tengah-tengah kaum muslim. Termasuk perjanjian antara orang kafir ahlu dhimmah dengan orang muslim adalah bahwasanya boleh Anda hidup di tengah kami kaum muslim, tetapi dengan syarat Anda, wanita-wanita Anda wahai orang kafir, harus membuka kedua telapak kakinya dan membuka betisnya. Jadi wanita itu pakaiannya ya 1/8 apa seperti seberapa setengah betis gitu loh. Itu kalau ada perempuan seperti itu ahlu dhimmah. Ya, kalau ada perempuan seperti itu di zaman dahulu, di zaman para sahabat, ahlu dhimmah, orang kafir yang terhina yang memaksa dirinya untuk hidup di tengah kaum muslim bayar upeti. Tapi kita tidak menuduh ya, kalau ada perempuan sekarang di kampung kita, di kota kita, tuh ahlu dhimmah tuh, oh nanti dituduh mengkafirkan orang, nggak boleh ya. Tapi coba kalau mereka memahami benar-benar sejarah Islam, bahwasanya salah satu perbedaan wanita muslimah, apa kata Syekhul Islam? Likaila yatashabbahna bil muslimat, agar tidak serupa dengan kaum muslimat. Kaum muslimat terjaga kesuciannya, mulia di tengah kaum mukmin. Untuk tidak sama, karena mereka orang kafir dan mereka kita izinkan tinggal di tengah-tengah kita, maka untuk tidak sama adalah mereka harus mengangkat pakaian mereka, terlihat kedua telapak kaki dan betisnya. Oh, kalau terlihat kedua telapak kaki dan betis berarti ahlu dhimmah. Sekali lagi, jangan tuduh nanti di pasar-pasar, weh ente ahlu dhimmah nih. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwasanya sudah dari mulai ujung kepala sampai kaki kita menunjukkan batasan aurat wanita muslimah seperti itu. Baik. Sekarang ada beberapa permasalahan fikih. Apa batasan aurat wanita di hadapan wanita? Apa batasan aurat wanita di hadapan wanita?
Coba perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau saya ganti pertanyaan yang lebih menarik. Bolehkah wanita muslimah memakai pakaian yang tipis, ketat, pendek di hadapan wanita muslimah? Apa jawabannya? Bolehkah wanita muslimah memakai pakaian tipis atau ketat atau pendek di hadapan wanita muslimah? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Saya ambilkan fatwa dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Perhatikan, ini fatwa bukan karena fatwa beliau, tetapi lihat apa yang ada di dalam fatwa berupa dalil-dalil. Karena sebagian orang menuduh kita, ente itu mengatakan bahwasanya kami orang yang suka mengikuti para kiai, para habaib saja tanpa dalil. Ente sendiri begitu, mengikuti perkataan para syekh tanpa dalil. Lihat, kita ketika mengutip fatwa bukan karena fatwanya, tetapi dalil yang ada dalam fatwa tersebut. Paham ya para ikhwan sekalian? Coba perhatikan sekarang, beliau mengatakan la yajuz lil mar'ati an talbasa sauban qasiran. Tidak boleh seorang perempuan untuk memakai di hadapan wanita lain pakaian yang pendek. Allahumma, kecuali illa idza kanat fi baitiha wa laysa fi baitiha siwa zaujiha, kecuali jika di dalam rumahnya dan tidak ada di dalam rumahnya seorang pun kecuali suaminya. Wa amma ma'an nas, adapun bersama wanita-wanita lain dia memakai pakaian pendek yang sekarang lagi tren, lebih pendek daripada celana SD. Jadi memang dibuat pakaiannya seperti itu, lebih pendek daripada celana SD. Ya, lebih tipis sehingga memperlihatkan seluruh bagian tubuhnya atau sangat ketat. Kata beliau, wa amma ma'an nas fala yahillu laha, adapun di hadapan orang-orang maka tidak halal baginya, artinya haram. Antal basa thawbal qasira awid dayyiqa awas syaffaf alladhi yasifu ma wara'ah, untuk memakai pakaian yang pendek, yang ketat, yang tipis, yang memperlihatkan apa yang ada di belakang ketipisan tersebut. Nah, ini perhatian kepada kadang-kadang sebagian wanita muslimah kalau di hadapan para wanita, seenaknya saja mau pakai pakaian. Ya, habis itu foto-foto lagi. Habis itu dipajang di situs jaring sosial. Lu sama aja bohong. Yang ngumpulnya sama perempuan habis itu dipajang. Ya. Nanti mereka berdalil, ini kan di tengah-tengah para perempuan. Perhatikan. Beliau mengatakan tidak boleh. Dalilnya apa? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma, dua dari penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat keduanya. Salah satu dari dua tersebut adalah nisaun kasiyat ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Di akhir hadis beliau mengatakan la yadkhulnal jannah wa la yajidna riha, wanita seperti ini tidak masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Kemudian Syekh mengatakan fa idza kanatil mar'atu talbasul qasira awil dayyiqa awil syaffaf alladhi tura min wara'ihil bashara fahiya fil haqiqati kasiyah 'ariyah. Jika seorang wanita memakai pakaian yang pendek, yang ketat, yang tipis, menerawang, yang bisa memperlihatkan kulit di belakangnya, maka sebenarnya dia adalah wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Kasiyat min haitsu anna 'alaiha kiswah, dia pakai pakaian karena di atasnya ada kain. Wa 'ariyah min haitsu annal kiswah lam tufidha syai'an, dia disebut telanjang kenapa? Karena kain yang dia pakai tadi tidak memberikan faedah apapun, sama saja. Ini ada sebagian orang, sebagian para wanita kadang-kadang muslimah menutup dari seluruh tubuhnya sampai seluruh kakinya, tapi sangat ketat. Itu namanya bukan menutup, itu membungkus kayak lemper. Ya,
Itu namanya membungkus. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena seluruh anggota tubuhnya, lekuk tubuhnya kelihatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kayaknya mau lemper katanya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hududu auratil mar'ah indal mar'ah ma baina surrah wa rukbah. Ini pembahasan masalah fikih penting ini. Dan batasan aurat wanita di hadapan wanita adalah antara pusar dengan apa? Dengan lutut. Batasan aurat, perhatikan, permasalahannya sekarang beliau berbicara tentang batasan aurat, bukan pakaian. Batasan aurat antara wanita di hadapan wanita adalah antara pusar dengan lutut. Ustaz, dadanya gimana? Coba perhatikan perkataan beliau. Fassaqu wan nahru warraqabatu laisa bi'aurah bin nisbah lin nadharil mar'ati lil mar'ah. Maka as-saq, betis, leher, kemudian tenggorokan dan dada bukan aurat. Perhatikan, bukan aurat kalau dari sisi penglihatan. Bukan aurat dari sisi penglihatan. Apa yang beliau ingin sampaikan? Kalau seandainya ada seorang wanita muslimah, di hadapannya wanita muslimah, dia menutup pakaian yang luar biasa, kemudian dia ingin menyusui anaknya. Dia buka itu, ya, pakaiannya tersebut terlihat dari bagian dadanya, tidak mengapa. Bukan dari awal dia harus membukanya, enggak. Paham ya? Bukan perkataan beliau ini bahwasanya boleh wanita muslimah duduk di hadapan wanita muslimah lainnya cuma tertutup dari pusar sampai lutut. Ya, dadanya biarkan terbuka. Ini bukan itu maksud beliau. Coba perhatikan penjelasan beliau. Walakin, akan tetapi, la ya'ni dzalika annana nujawwizu lil mar'ati an talbasa thiyaban la tasturu illa ma baina sutra wa rukbah. Tetapi bukan berarti kita memperbolehkan seorang perempuan untuk memakai pakaian yang tidak menutup kecuali pusar dan lutut. Bukan itu maksud kita, kata beliau. Ketika beliau mengatakan batasan aurat wanita muslimah dari mana ke mana tadi? Dari pusar ke lutut. Apakah kita pada saat itu membolehkan seorang wanita muslimah di hadapan wanita muslimah untuk pakaian hanya dari pusar ke lutut? Kemudian mejeng sama-sama begini? Enggak. Ya, bukan itu maksudnya. Bukan berarti kami memperbolehkan, kata beliau. Walakin fima law anna imra'atan kharaja saquha li sababin wa ukhtuha tanzur ilaiha wa 'alaiha thawbun sabiq aw kharaja shay'un min raqabatiha aw min nahriha wa ukhtuha tanzur fala ba'sa bidzalika. Akan tetapi yang kami maksudkan adalah kalau seorang perempuan terlihat saknya, lengannya atau betisnya, dan dia dalam keadaan memakai pakaian yang menutup betisnya, tapi karena sebuah keadaan terlihat betisnya, atau terlihat lehernya, atau terlihat dadanya sebagian, ya, atau terlihat ketika menyusui anaknya terlihat sebagian, maka hal tersebut tidak mengapa. Fayajibu, maka beliau mengatakan, maka wajib an na'rifa al-farqa bainal aurah wa bainal libas. Wajib kita mengetahui perbedaan antara aurat dengan pakaian. Kalau ditanya aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah, jawabannya apa? Antara pusar sampai lutut. Tapi apakah mereka berpakaian seperti itu? Tidak. Paham ya para ikhwan sekalian? Nah ini, al-libasu la budda an yakuna sabiqan binisbah lil mar'ah. Pakaian harus menutup seluruh tubuh untuk perempuan. Ammal aurah lil mar'ati ma'al mar'ati fahiya ma baina surrah war rukbah. Adapun kalau ditanya aurat wanita di hadapan wanita, maka antara pusar dengan lutut. Ya, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Apakah ada perbedaan antara aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah dengan aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafirah? Seorang perempuan di hadapannya ada wanita muslimah. Kita tahu tadi batasannya apa? Dari lutut sampai dari pusar sampai lutut. Auratnya. Nah, apakah ketika wanita muslimah ini berhadapan dengan wanita kafirah, auratnya sama dengan yang seperti ini tadi? Tidak. Apa dalilnya? Iya. Apa dalilnya? Ya. Para ikhwan sekalian, agama Islam itu agama apa? Dalil. Yang ada dalilnya kita jadikan sebagai agama, yang tidak ada dalil kita jadikan sebagai agama. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan ini. Ulama yang mengatakan, pendapat pertama, yang mengatakan bahwa aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafirah tidak sama dengan aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah. Karena aurat wanita muslimah di hadapan aurat wanita kafirah seperti aurat wanita muslimah di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Ini pendapat yang pertama. Mereka memakai dalil surat apa? An-Nur ayat 31 yang kita baca tadi. Janganlah perempuan memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada suaminya, bapak suaminya, bapaknya, terus sampai terakhir kepada perempuan-perempuannya. Nah, kata-katanya di sini adalah menunjukkan kepada kaum muslimah. Berarti selain wanita muslimah, aurat wanita muslimah tidak sama dengan aurat di hadapan aurat wanita kafirah. Tidak sama. Ini pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama? Hah? Tidak sama. Tidak sama nopo? Aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah dengan aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafirah. Paham sampai sini? Paham. Pendapat yang kedua yang disetujui dan dipendapati oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya beliau mengatakan auratul mar'ati ma'al mar'ati la takhtalifu bi ikhtilafid din. Aurat wanita di hadapan wanita tidak berbeda dengan perbedaan agama. Sama. Meskipun di hadapannya wanita muslimah, di hadapannya wanita kafirah, di hadapannya wanita yang suka berbuat dosa, ya, tetap sama saja. Auratnya dari mana ke mana? Dari pusar sampai ke lutut. Karena memang tidak ada dalil yang jelas dan sahih yang menunjukkan kepada bahwasanya ada perbedaan antara aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah dengan aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafirah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Kemudian beliau mengatakan, wa auratuha ma'al mar'atil muslimah ka'auratiha ma'al mar'atil kafirah. Auratnya wanita muslimah di hadapan wanita muslimah sebagaimana auratnya dia di hadapan wanita kafirah, sama. Dan ini juga pendapatnya Lajnah Daimah, komite tetap untuk fatwa ilmiah dan untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi. Adapun para ulama yang mereka membedakan antara wanita kafirah dan wanita muslimah, itu juga sependapat sebagian dari para ulama. Wallahu alam. Mereka mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah berfirman au nisaihinna, atau para perempuan mereka, maksudnya adalah para seluruh perempuan. Dalil mereka
yang untuk pendapat kedua dari mereka mengatakan apa? Aisyah radhiyallahu anha sering didatangi oleh wanita Yahudi untuk bertanya dan untuk berdiskusi tentang masalah agama. Tetapi Aisyah tetap beliau tidak menutup aurat beliau seperti beliau menutup di hadapan para lelaki. Tetap saja yang boleh terlihat beliau perlihatkan. Nah, sekarang permasalahan selanjutnya, apa saja batasan aurat wanita di hadapan bapaknya, anaknya lelaki yang sudah baligh, pamannya mahram tidak? Hah? Mahram. Ya. Kemudian keponakannya lelaki mahram tidak? Mahram. Kemudian kakak dan adiknya lelaki yang sudah baligh. Apa saja batasannya? Apakah kita katakan batasan auratnya juga dari pusar sampai lutut? Enggak. Apakah kita katakan batasan auratnya dari pusar sampai lutut? Tidak. Tetapi batasan auratnya adalah yang biasa, kata para ulama, atrafi a'dha'iha. Apa? Ujung-ujung bagian tubuhnya. Kepala, wajah, dan rambut. Kedua telapak tangan, kedua telapak kaki. Ujung-ujung bagian tubuhnya. Ini perhatikan, wanita-wanita yang sudah baligh. Banyak di sini anak-anak yang sudah baligh perempuannya, maka perhatikan. Ketika Anda berhadapan dengan bapak Anda, saudara lelaki Anda yang sudah baligh, maka jangan seasalnya memakai pakaian celana yang sangat pendek. Ya, akan tetapi atrafi a'dha'iha, yang biasa terlihat seperti kedua telapak tangan, kemudian termasuk di dalamnya juga kedua lengan sedikit tidak mengapa, kemudian rambut, kemudian wajah, leher, kemudian kedua telapak kaki dan sedikit dari bagian betis. Ini tidak mengapa. Karena di sana ada perbedaan antara bolehnya seorang wanita muslimah membuka auratnya di hadapan suaminya dengan bolehnya seorang wanita muslimah membuka auratnya di hadapan mahram-mahram lainnya selain suaminya. Paham ya para ikhwah sekalian? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pertanyaannya? Mengwahabikan ajaran Islamik. Iya. Jadi mereka itu kalau diajak enggak, ajaran Islam itu wahabi. Ya. Perhatikan sekarang, ya. Balikan saja kepada pertanyaan itu kepada mereka. Kalau seandainya Anda menganggap apa yang ada di Islamik itu Wahabi, apa itu Wahabi? Ya tak? Kira-kira ciri dominan dari ajaran Wahabi itu apa? Kalau sekarang kan Anda menuduh bahwasanya apa yang diajarkan di dalam Islamik itu adalah Wahabi, ajaran yang Wahabi. Sekarang saya bertanya, Wahabi itu apa? Ya tak? Nah itu jawabannya, tanya mereka. Oh saya disuruh untuk menceritakan tentang Wahabi. Pertama, kalau antum mendengar kata-kata Wahabi, ya maka suruh yang mengatakan itu tolong jelaskan kepada saya Wahabi itu apa. Karena pernahkah antum selama duduk sama saya mengatakan ini adalah ajaran Wahabi yang harus kita ikuti. Karena semua ajaran Wahabi adalah benar. Atau yang saya sering ucapkan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya kan? Nah itu. Jadi kalau seandainya ada orang yang menuduh kita
ajaran di Islamik adalah ajaran Wahabi sehingga mereka tidak mau ikut apa yang ada diajarkan di dalam Islamik ini, maka tanya, ciri dominan dari ajaran Wahabi itu apa? Kemudian kalau sudah disebutkan nanti ciri dominannya, mungkin dia tahu atau pura-pura tahu atau sok tahu, maka sebutkan, oh ternyata saya nggak mendapatkan itu di dalam ajaran di Islamik, nggak dapatkan itu. Dia punya pedoman begini, ceritanya kiainya dulu di Saudi ini sudah tauhidnya sudah lemah gitu, jadi disitulah ada kaum bahagia. Itu masalahnya. Iya, makanya kalau seandainya dia mendapatkan sumbernya dari kiainya, sekarang sebutkan kepada saya, bilang saja kepada dia, sebutkan kepada saya, ini ajaran Wahabi ini apa? Kalau itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, saya nggak akan pergi lagi ke Islamik. Kalau itu pun ada di Islamik. Tapi kalau seandainya ternyata ajaran Wahabi yang Anda tuduhkan itu ternyata mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, maka saya tetap akan pergi ke Islamik. Kenapa? Karena yang diajarkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, begitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau antum tadi nanya, apa itu Wahabi, Ustaz? Bagaimana sih sejarahnya Wahabi? Kemudian kok sedikit-sedikit kita dituduh Wahabi? Maka jawabannya adalah begini. Di tahun 1200-an Hijriah muncul seorang ulama yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui agama Islam. Dalam keadaan umat Islam seperti itu dahulunya, seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau seorang ulama yang hidup di daerah Najd. Najd itu Riyadh dan sekitarnya. Kemudian beliau menuntut ilmu. Kemudian berdakwah. Mendakwahkan apa? Mendakwahkan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, yang otomatis akan menghilangkan seluruh yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang terjadi pada waktu itu, di abad ke-13 Hijriah, yang terjadi pada waktu itu adalah sebagian kaum muslim sudah jauh dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, banyak sekali perbuatan-perbuatan kesyirikan dan perbuatan bid'ah yang tersebar di tengah kaum muslim. Buktinya, kuburan-kuburan para sahabat Nabi dijadikan masjid, dibangun, dikubahi. Kemudian banyak sekali bekas-bekas dari para sahabat dijadikan sebagai tempat keramat. Pohon-pohon diberikan sesajen untuk mengambil berkah padanya. Nah, gerakan ini yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin kembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan musuh Islam diantaranya pada waktu itu adalah orang-orang Inggris mengetahui jika umat Islam diajak berperang mereka akan tambah senang. Kenapa? Karena mereka dijamin masuk surga. Jika diajak untuk mengangkat senjata mereka akan tambah senang. Makanya ini ajaran jika dibiarkan tersebar maka akan menjadi momok bagi kaum kafir untuk menyebarkan dan mempengaruhi kaum muslim. Akhirnya mereka mengangkat isu bahwasanya ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ajaran baru, madhab yang kelima, ajaran yang semuanya dikatakan sok benar seluruhnya, ya. Nah, mulai saat itulah gelar Wahabi di tengah-tengah masyarakat. Makanya terkenal yang tidak tahlilan Wahabi, yang tidak maulidah Wahabi, yang tidak Isra Mi'raj di bulan Rajab Wahabi. Kenapa? Karena memang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Hal-hal tersebut tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Yang tidak yasinan Wahabi. Pokoknya yang ada an-annya itu Wahabi.
Yang tidak ada an-annya itu disebut dengan Wahabi. Nah, seperti itu. Ya, mulai pada saat itu apa? Sampai berita itu tersebar di seluruh masyarakat sedunia. Bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan ajaran Wahabinya mengajarkan ajaran yang sesat. Begitu ya. Nah, salah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ketemu dengan pendiri kerajaan Arab Saudi yang bernama Muhammad ibnu Saud, dan mereka berdua bersepakat bahwa kerajaan Anda akan jaya, Anda akan mendapatkan kekuasaan jika Anda berpegang kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah semata, dan berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya mereka berdua bersepakat untuk memimpin negara. Yang satu dari sisi agama, yang satu dari sisi kekuasaan, kepemimpinan. Paham ya? Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masalah batasan aurat muslimah itu ada batasan untuk yang sudah balik atau masih anak-anak atau? Bagus pertanyaannya. Juga ada atau tidak batasan untuk anak-anak? Iya, bagus pertanyaannya. Untuk anak-anak, ya, mereka bukan orang yang mukallaf, maka tidak ada batasan bagi mereka seperti batasannya wanita muslimah yang balighah. Enggak, tidak sama. Karena mereka bukan wanita yang mukallaf, bukan seorang perempuan yang diberikan tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah. Tetapi seorang bisa menutup auratnya karena kebiasaan. Maka tidak pantas anak-anak kita dari mulai kecil untuk membiasakan diri membuka auratnya. Dibiarkan telanjang ke sana kemari, ya. Jangan dibiarkan, tetapi tetap tutup auratnya. Kenapa? Karena orang bisa karena kebiasaan. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10." Dan pukullah anak-anak kalian jika tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Kalau sudah umur 10 tahun, pisahkan tempat tidur mereka. Untuk menjaga apa? Menjaga agar mereka sudah mengenal batasan-batasan aurat wanita muslimah meskipun belum balik. Ya, seperti itu. Tapi kalau ditanya, auratnya tidak sama dengan aurat wanita muslimah yang sudah balik. Allahu a'lam. Jadi misalkan kalau kita ada anak kita buang air kecil, ya, kemudian dia buka celananya di hadapan orang banyak, maka kita perlu untuk mengatakan, malui. Nah, dia itu akan merasa, oh, ini sebenarnya harus ditutup. Mulai saat itu kita harus ajarkan kepada mereka, karena bisa itu karena kebiasaan. Allahu a'lam. Silakan. Nah, kalau kita bekerja pada suatu instansi yang kebetulan kita campur antara perempuan dan laki-laki, walaupun pada dasarnya adalah peraturan di Saudi seperti itu, dan kita prakteknya dalam rumah sakit itu kita berhubungan dengan perempuan. Susah. Misalnya menerima gaji, menerima uang itu mereka tidak bertangannya dan kita bertawar mukanya. Nah, bagaimana caranya untuk menghadapi seperti itu? Yang paling baik caranya ketika dihadapan kepada kondisi seperti itu, pertama kali kita mengkondisikan yang sesuai dengan sunnah. Ini yang paling pertama harus kita kerjakan. Berusaha mengkondisikan yang sesuai dengan sunnah. Dan kadang sebagian orang dia menyerah dengan kondisi yang tidak sesuai dengan sunnah, tetapi tidak berusaha untuk mengkondisikan sesuai dengan sunnah. Nah, ini keliru. Kalau seandainya sudah berusaha semaksimal mungkin tetap saja seperti itu keadaannya, misalkan, ya, kita diangkot nih, di hadapan kita ada perempuan pakai setengah paha atau lebih pendek daripada apa? Maka pada saat itu kita mengkondisikan. Bagaimana mengkondisikannya? Hadap sana kek, hadap sana kek, hadap sana ada juga lagi. Ya,
Tidak bisa kita mengkondisikan atau kita turun naik yang lain, ternyata yang lain lebih banyak daripada sebelumnya. Maka pada saat itu yang harus kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada lelaki-lelaki yang beriman, jagalah pandangan mereka. Allahu a'lam. Tetapi berbanggalah Anda ketika sudah merasakan ada motivasi untuk sesuai dengan sunnah. Itu sebuah keimanan. Karena sebagian orang, mau sesuai dengan sunnah, nggak sesuai dengan sunnah, bukan urusan saya. Ini enggak. Ini keliru. Ketika ada, ini bagaimana sih sesuai dengan sunnah? Saya harus hidup sesuai dengan sunnah. Maka ini sebuah motivasi yang timbul dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Allahu a'lam. Silakan tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimanakah hukumnya bagi seorang wanita yang mendatangi dokter laki-laki untuk memeriksakan kesehatannya, dan sebaliknya bagi seorang laki-laki kebalikannya. Iya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Berobat termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meskipun disyariatkan untuk berobat, maka tetap kita harus choice yang pertama kita pilih adalah bagaimana berobat ini tidak menjalankan yang haram. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tatadawu bil haram." Janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ya. Jadi ketika kita sakit, laki-laki sakit, maka pilihan pertama cari dokter yang laki-laki sehingga kita tidak berduaan, kita tidak akhirnya tidak menahan pandangan kita, bisa seleluasa kita memandang karena laki-laki. Kemudian juga kalau diperiksa tubuh kita dia adalah laki-laki, tidak jadi permasalahan. Kecuali kalau sudah berusaha tidak mendapatkan, maka itu lain hal. Maka masuk ke dalam sebuah perkara keadaan darurat yang mewajibkan dia harus berobat, tetapi tidak mempunyai pilihan lain kecuali dokter ini. Paham ya pada ikhwan sekalian? Allahu a'lam. Nah, yang lain ya Pak Budi. Bagus pertanyaannya. Aurat wanita di hadapan wanita lain adalah pusar sampai lutut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tanzurur mar'atu ila auratil mar'ati wala rajulu ila auratir rajuli. Tidak boleh seorang wanita melihat kepada aurat wanita, dan tidak boleh seorang lelaki melihat kepada aurat seorang lelaki. Nah, aurat di sini adalah pusar sampai lutut. Itu dalilnya. Ya, aurat di sini adalah pusar sampai lutut. Kenapa kita katakan mohon maaf, buah dada bukan dari aurat perempuan yang besar? Maka jawabannya adalah karena pada asalnya hukum antara seorang lelaki dengan perempuan sama. Tidak ada dalil yang tidak boleh kita membedakan hukum lelaki dengan perempuan kecuali dengan dalil. Paham ya? La yanzurur rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati. Tidak boleh seorang lelaki melihat kepada aurat lelaki, dan tidak boleh seorang perempuan melihat kepada aurat perempuan. Kira-kira dalam benak kita aurat di sini apa? Aurat yang besar, kubul dan dubur, dari mulai surrah ya sampai rukbah, dari mulai pusar sampai lutut. Paham ya? Begitu juga ketika lelaki seperti itu, begitu juga perempuan. Kenapa kita katakan begitu juga perempuan? Karena tidak ada dalil yang membedakan. Wallahu a'lam. Nah.
Iya. Iya. Baik, bagus pertanyaannya. Sama saja ya. Ayat tadi kita gunakan untuk dalilnya. Yaitu seorang wanita muslimah tidak bisa melihat aurat dari lelaki yang mahramnya kecuali bagian-bagian yang biasa terlihat, bukan aurat besar. Bukan aurat besar. Seperti misalkan lelaki yang mahram bagi perempuan tersebut, tidak mengapa dia memperlihatkan dadanya, kemudian kepalanya, tangannya, punggungnya, kecuali aurat besarnya. Nah, seperti itu. Karena kenapa? Karena perempuan dalam hal ini berbeda dengan lelaki. Dari sisi dia mempunyai aurat-aurat yang semi berat dibandingkan lelaki. Di antaranya buah dada. Lelaki tidak mempunyainya. Paham ya para ikhwan? Ketika tidak ada batasan dari syariat kecuali tadi aurat yang besar, maka lelaki tidak boleh kita batasi. Paham ya? Kenapa kita membatasi perempuan? Yang saya katakan tadi ujung-ujung anggota tubuhnya saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa ma dhahara minha." Kecuali yang biasa terlihat. Bisa dipahami ya? Allahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Iya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditamui oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau membiarkan paha beliau terlihat. Paha beliau terlihat. Dan sebagian besar dari betis beliau terlihat. Dan beliau juga membiarkan Umar radhiyallahu anhu ketika bertamu melihat itu. Tetapi ketika Utsman bin Affan datang, maka Rasulullah SAW memperbaiki keadaan pakaiannya. Hal itu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa demikian? Apa perbedaan antara kedua dengan yang ketiga? Satu dan dua dengan yang ketiga? Maka kata Rasulullah SAW, "Ala astahi minalladzi yastahi minhul malaika?" Apakah aku tidak malu dengan seorang yang para malaikat malu dengannya? Karena Utsman bin Affan dalam beberapa biografi kehidupan beliau adalah memang orang yang sangat pemalu. Yang sebenarnya seorang lelaki tidak mengapa melihat bagian betis. Mungkin paha bermasalah. Karena ada terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah paha itu aurat atau tidak aurat? Sebagian betis tidak mengapa terlihat. Sebagian besar dari betisnya tidak mengapa terlihat. Tetapi ketika berhadapan dengan orang yang pemalu, maka beliau menjaga akan hal itu di hadapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu. Itu maksud dari hadisnya, ya. Allahu a'lam. Maka yang paling baik dilakukan oleh para lelaki adalah menjaga pakaian dia. Jangan sampai dia dengan pakaian tersebut seperti kehilangan sifat malu. Bukan kehilangan kemaluan ya. Kehilangan sifat malu. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Allahu a'lam. Ya, cukup. Ya, insyaallah minggu depan kita akan berbicara dengan permasalahan yang lain. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.